Semangat pagi, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Kita masih belajar tentang operasi pada bentuk aljabar, yaitu tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar, dapat melakukan operasi pembagian pada bentuk aljabar, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama akan kita pelajari yaitu perkalian bentuk aljabar. Sifat-sifat yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Kemudian asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran, yaitu kalau A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian kita awali dengan perkalian satu suku. Masih ingat di perkalian bilangan bulat? 3 kali 4 artinya 3 empatan. Atau 4-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 hasilnya 12. Nah, kalau misalkan 4-nya ini kita simbolkan dengan suatu bilangan yang lain menjadi 3 kali A. Artinya A ditambah A ditambah A. Masih ingat penjumlahan bentuk aljabar? Ya, kita tambahkan koefisiennya. A koefisiennya berarti 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 artinya sama dengan 3. Maka A tambah A hasilnya adalah 3A. Dari bentuk itu kalian nanti bisa simpulkan kalau perkalian konstanta dengan variabel, kalian bisa langsung menggabungkan konstanta dengan variabel itu. Jadi kalau 3 kali 2B, kalian kalikan 3 kali 2-nya. 3 kali 2, 6, sehingga sama dengan 6B. Jadi tidak perlu lagi diuraikan ya. Kemudian 3A kali 4B, yang kalian kalikan adalah koefisiennya. 3 kali 4, 12, sehingga menjadi 12AB. A kali A. Nah, bagaimana kalau dua-duanya berupa variabel? Kalian tentunya masih ingat sifat perpangkatan pada bilangan bulat, ya. Kalau bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Nah, ingat kembali rumus ini. A artinya A-nya pangkat 1. Sehingga A kali A sama dengan A pangkatnya 1 ditambah 1 pangkat 2. Iya. Jadi A kali A sama dengan A pangkat 2. A pangkat 2 dikali A pangkat 3. 2 tambah 3, 5. Sehingga sama dengan A pangkat 5. Nah, kalau 3Y pangkat 2 dikali 5Y pangkat 3. Kalian kalikan koefisiennya terlebih dahulu. 3 kali 5, 15. Kemudian Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3 adalah Y pangkat 5, sehingga hasilnya 15 Y pangkat 5. Bisa dipahami ya? Nah, ini dasar untuk perkalian pada bagian selanjutnya. Kemudian kalau perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, ini yang kita pakai adalah sifat distributif. Masih yang tadi distributif. Kalau A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Misalkan 3 kali B ditambah C artinya 3 dikali B ditambah 3 dikali C. Sehingga hasilnya 3B ditambah 3C. Kemudian kalau 3 kali 2B ditambah 4 prinsipnya sama. 3 kali 2B ditambah 3 kali 4. 3 kali 2B hasilnya 6B, 3 kali 4 hasilnya 12.
Kemudian kalau misalkan 3 kali 2X dikurang 5Y, prinsipnya sama. 3 kalian kalikan dengan 2X, kemudian 3 dikalikan dengan min 5Y. 3 kali 2X 6X, 3 kali 5Y min 15Y, sehingga hasilnya adalah 6X dikurang 15Y. Ingat ya, kalau pengurangan itu artinya ditambah dengan negatif. Contoh lagi, Y dikali 4Y ditambah 5. Ingat tadi kalau perkalian dengan variabel sama, pangkatnya ditambah. Y di sini artinya koefisiennya 1, sehingga 1 kali 4, 4. Y kali Y pangkat 2. Y kali 5 adalah 5Y, sehingga hasilnya 4Y kuadrat ditambah 5Y. Misal lagi, 2Y dikali 4Y dikurang 3. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu 2Y dengan 4Y. 2 kali 4, 8. Y kali Y pangkat 2. Sehingga 2Y kali 4Y hasilnya adalah 8Y pangkat 2. Kemudian 2Y dikali negatif 3 atau dikali min 3, maka hasilnya adalah min 6Y. Sehingga sama dengan 8Y pangkat 2 dikurang 6Y. Bisa ya? Kita lanjutkan untuk perkalian 2 suku atau perkalian suku 2 dengan suku 2. Misalkan A ditambah 5 dikali 3A ditambah 2. Ada beberapa bentuk cara pengerjaannya. Di sini akan Ibu tampilkan adalah dengan cara tabel. Nah, kita buat tabel dulu. Yang pojok kanan kiri atas itu untuk kali, karena di sini artinya kali ya. Nah, kalau ada dua suku dalam kurung seperti itu artinya dikalikan. Bentuk aljabar yang pertama adalah A tambah 5, sehingga di kolom di bawah kali kita tulis suku pertama A, kemudian suku kedua 5. Kemudian di yang mendatar di samping kali itu untuk suku yang kedua, yaitu 3A dan 2. Kita tuliskan di kolom itu 3A dan 2. Nah, baru kita kalikan. A kali 3A. Ada 1 kali 3, 3A kali A pangkat 2. Sehingga hasilnya kita tulis 3A pangkat 2. Kemudian A kali 2 hasilnya adalah 2A. 2A, kemudian 5 kali 3A, 5 kali 3 adalah 15, sehingga hasilnya 15A. Kemudian 5 kali 2 adalah 10. Nah, baru kita tuliskan hasilnya. Hasilnya yang pertama tadi adalah 3A kuadrat. Kita tulis 3A kuadrat. Kemudian kalian perhatikan hasil tadi. Adakah suku sejenis? Ya, di sini kita temukan ada 15A dengan 2A. Sama-sama positif, kita tambahkan. 15A ditambah 2A, 15 tambah 2 adalah 17, sehingga kita tulis hasilnya 17A. Nah, baru kita tambahkan 10. Jadi, perkalian 2 suku A ditambah 5 dikali 3A ditambah 2, hasilnya adalah 3A pangkat 2 ditambah 17A ditambah 10. Menjadi bentuk 3 suku. Bisa ya? Bisa lagi, Y ditambah 2 dikali 5Y dikurang 3. Nah, ini ada negatifnya. Sama seperti tadi kita buat tabel dulu. Kemudian di pojok kiri paling atas kita tulis perkaliannya. Aljabar yang pertama Y tambah 2. Kita tuliskan sukunya Y dan 2. Kemudian bentuk yang kedua sukunya adalah 5Y dan kalau kurang ingat artinya negatif 3. Kita selesaikan. Y dikali 5Y. 1 kali 5, 5. Y kali Y pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 5Y pangkat 2. Kemudian Y kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3Y. 2 kali 5Y, 10Y. Kemudian 2 kali negatif 3, negatif 6. Kita tuliskan hasilnya yang pertama adalah 5Y pangkat 2.
Ada suku sejenis? Iya, variabelnya adalah Y di sini. 10Y dengan negatif 3Y. Ingat kalau negatif artinya dikurang. 10 dikurang 3, 7. Sehingga hasilnya adalah ya plus 7Y baru dikurang 6. Jadi Y ditambah 2 dikali 5Y dikurang 3 sama dengan 5Y pangkat 2 ditambah 7Y dikurang 6. Mudah ya. Oke, kalau nanti kalian bertemu dengan dua suku, jangan bingung, lakukan dengan tabel. Selanjutnya kalau kalian menemukan bentuk soal perpangkatan, ya, ingat kembali perpangkatan itu adalah perkalian berulang, sehingga kalian bisa melakukan operasi perpangkatan itu dengan bentuk perkalian. Misalkan, ingat ya, A pangkat N artinya A dikali A sebanyak N. Nah ini, ingat kembali, misalkan 2A dipangkatkan 3. 2A dipangkatkan 3. Nah di sini berarti 2A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2A kali 2A kali 2A. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. A kali A pangkat 2 dikali A lagi, A pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 8A pangkat 3. Untuk dua suku prinsipnya sama seperti perkalian dua suku tadi. 3A tambah B pangkat 2 artinya 3A tambah B dikali 3A tambah B. Kita buat tabel. Kemudian tuliskan perkalian di pojok kiri atas. Suku pertama, bentuk aljabar yang pertama 3A tambah B. Kita tuliskan sukunya 3A dan B. Untuk yang satunya juga sama, 3A dan B. Kita kalikan. 3A kali 3A. 3 kali 3, 9. A kali A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9A kuadrat. 3A kali B menjadi 3AB. B kali 3A sama 3AB. Kemudian B kali B adalah B pangkat 2. Oke. Selanjutnya tinggal kita tuliskan hasilnya. Hasilnya yang pertama tadi adalah 9A kuadrat. Kemudian sukunya yang sejenis adalah 3AB dengan 3AB. 3 tambah 3, 6. Sehingga menjadi 6AB dan ditambah B kuadrat. Jadi 3A ditambah B pangkat 2 sama dengan 9A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah B pangkat 2. Bisa ya? Oke, mudah ya. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Ingat kembali, untuk pembagian bentuk aljabar sifat bilangan berpangkat kalau bilangan pokoknya sama atau basisnya sama. A pangkat N dibagi A pangkat M ini sama dengan A pangkat N dikurang M. Nah, ingat lagi rumus ini. Kalau tadi pada perkalian pangkatnya ditambah, kalau pada pembagian pangkatnya dikurang. Misalkan 12A dibagi 4. Nah, ini variabelnya hanya 1, berarti yang kalian kerjakan atau kalian bagi adalah angkanya atau koefisien dari A. 12 dibagi 4, 3, sehingga hasilnya adalah 3A. Contoh lagi, A bagi A. A bagi A adalah A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sama halnya seperti kalau A itu kalian misalkan suatu bilangan. 1 bagi 1, 1. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 10, 1. 1 kan ya? Mau 1000 dibagi 1000 juga hasilnya tetap 1. Maka A bagi A hasilnya adalah 1. Selanjutnya 6A dibagi 3A. Nah, yang koefisiennya kalian bagi. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. A bagi A tadi berapa? 1. 2 dengan 1 artinya 2 dikali 1 adalah 2.
Contoh lagi, 8B pangkat 5 dibagi 2B pangkat 3. Koefisiennya dulu yang kalian bagi. 8 bagi 2, 4. B pangkat 3 dibagi B pangkat, B pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Pangkatnya dikurang. 5 kurang 3, 2. Sehingga hasilnya adalah 4B pangkat 2. Misal lagi, kalau perkalian pembagian 2 suku dengan 1 suku. 4x kuadrat ditambah 6x dibagi dengan 2x. Jadi kalau bentuk perkalian tadi satu-satu ya, yang suku 2 dikalikan dengan suku pengalinya, ini juga sama. Jadi 1 per 1 sukunya dibagi dengan 2x. Yang pertama 4x kuadrat dibagi 2x. 4 bagi 2, 2. X pangkat 2 dibagi x menjadi x pangkat 1. Kemudian 6x dibagi 2x hasilnya adalah 3. Sehingga sama dengan 2x tadi, 4x kuadrat dibagi 2x adalah 2x. 6x dibagi 2x hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian untuk pembagian suku 3 oleh suku 2. Misal, hasil bagi x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 oleh x ditambah 2 adalah di sini kita akan membagi x pangkat 2 ditambah 10 dengan cara susun ke bawah. Dibagi x ditambah 2. Karena pembaginya 2 suku, maka suku 3 yang akan kita bagi, kita ambil 2 suku. Yang pertama, yang di depan, yaitu x kuadrat ditambah 7x. Nah, kuncinya kalian cukup perhitungkan atau cukup bagikan yang di depan dulu, suku yang paling depan dulu. X pangkat 2 dibagi x. X pangkat 2 dibagi x berarti x pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya 1 ya. Jadi x pangkat 1 berarti sama dengan x. Nah, kemudian x ini sama seperti pada pembagian bilangan bulat. Kita kalikan dengan x tambah 2. X kali x adalah x kuadrat. Kemudian x kali 2 adalah 2x. Sehingga hasil kalinya x kuadrat ditambah 2x. Setelah itu sama seperti pada pembagian bilangan bulat, kita kurangkan. X kuadrat dikurang x kuadrat. Kalau sukunya sama dikurangkan, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian 7x dikurang 2x. 7 kurang 2, 5. Jangan lupa tuliskan x-nya juga. 5x. Nah, 10-nya kita turunkan. Jadi 5x ditambah 10. Perhatikan suku yang di depan, 5x dibagi x. 5x bagi x. Iya, 5 plus 5 kita tulis. Kemudian 5-nya kita kalikan kembali dengan x tambah 2. 5 kali x, 5 kali x, 5x. 5 kali 2, 10. Sehingga hasilnya 5x tambah 10 kita kurangkan 0. Selesai ya kalau sudah 0. Sehingga jadi x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 dibagi x ditambah 2 hasilnya adalah x ditambah 5. Saya contoh lagi untuk kalau pembagiannya melibatkan sukunya negatif. Misal 6x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 24 dibagi 3x dikurang 8. Sama seperti tadi kita lakukan susun ke bawah. Kita tulis dulu 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 24 dibagi 3x dikurang 8. Kita ambil 2 suku untuk yang dibagi, berarti 6x kuadrat dikurang 7x. Perhatikan suku yang paling depan. 6x kuadrat dibagi 3x. 6 bagi 3, 2. X pangkat 2 dibagi x, x. Jadi ini sama dengan 2x. Kemudian 2x kita kalikan dengan 3x dikurang 8. 2x dikali 3x berarti 6x pangkat 2.
Kemudian 2x dikali negatif 8 adalah negatif 16x. Ya, kita kurangkan. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat. 0 ya, tidak perlu kita tulis. Kemudian hati-hati pengurangan dengan bilangan negatif. Negatif 7x dikurang negatif 16x. Koefisiennya berarti negatif 7 dikurang negatif 16. Ingat, pengurangan bisa kalian ubah ke bentuk penjumlahan menjadi negatif 7 ditambah 16. Negatif 7 ditambah 16. Ya, sama aja 16 dikurang 7. 9x. Kemudian negatif 24-nya kita turunkan. Perhatikan 9x. 9x dibagi 3 hasilnya adalah 9x dibagi 3x hasilnya adalah 3. Jadi kita tuliskan positif 3. 3 kita kalikan kembali dengan 3x dikurang 8. 3 kali 3x adalah 9x. 3 kali negatif 8 adalah negatif 24. Ya, kita kurangkan hasilnya 0. Selesai. Sehingga hasilnya adalah jadi 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 24 dibagi 3x dikurang 8 adalah 2x ditambah 3. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Jangan lupa yang belum like, tekan like-nya dan tombol subscribe sehingga kalian dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.